Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar pagi ini? Ibu percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati serta dalam lindungan Tuhan. Kita akan masuk dalam pembelajaran online saat ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Senang sekali pagi ini boleh bertemu kembali dengan kalian semua. Dan sebelum kita akan masuk dalam pembelajaran ini, kita akan berdoa dan kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tapi izinkan Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan Ibu, agama Kristen. Mari berdoa. Ya Tuhan di sorga, pagi ini kami akan memulaikan pembelajaran kami. Mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terimalah salam kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Nah, kita masih dalam suasana hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebagai anak bangsa, kita bersyukur, kita bangga untuk alam kemerdekaan yang boleh kita nikmati saat ini. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Kita harus belajar dengan semangat, walaupun di tengah-tengah COVID-19, kita tetap belajar dengan baik. Nah, bagaimana kita mencegah COVID-19 ini untuk tidak ada datang kepada kita? Ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan di sini. Pertama yaitu mari kita gunakan masker. Kita harus sering gunakan masker ketika kita bepergian atau kita bertemu dengan orang lain atau apa saja dalam kegiatan apa saja. Jangan lupa kita harus gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan air yang mengalir, dan kita juga harus tetap menutup mulut kita dengan lengan ketika kita bersin atau batuk. Dan selanjutnya kita rajin mengonsumsi makanan yang sehat. Dan jika kita sudah merasa sesuatu tidak enak dalam diri kita, mari kita segera memeriksakan diri kita ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Nah, kita akan segera masuk dalam pembelajaran materi kita hari ini mengenai menyampaikan pidato persuasif. Tetapi sebelumnya, mari Ibu akan ingatkan untuk supaya boleh dapat mengisi absen dalam setiap pembelajaran. Karena hal ini sangat penting, kehadiran kalian walaupun secara online. Menyatakan bahwa kalian boleh dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan mengisi absen. Dan itu akan Ibu cek di WA, siapa-siapa yang rajin mengisi absen dan siapa-siapa yang malas atau hampir tidak pernah mengisi absen. Ibu harapkan tolong perhatikan hal ini agar supaya kalian boleh belajar dengan baik. Nah, pidato persuasif atau menyampaikan pidato persuasif adalah materi kita saat ini. Nah, dalam pembelajaran ini apa tujuan ketika kita selesai belajar materi ini? Pertama, ketika kita belajar menyampaikan pidato persuasif ini, pertama kita mampu mengidentifikasi informasi yang ada tentang pidato persuasif. Yang kedua, kita mampu menyimpulkan hasil identifikasi dari pidato persuasif. Nah, apa arti kata persuasif sebelum kita masuk dalam materi ini? Arti kata persuasif yang pertama, dia bersifat membujuk secara halus. Membujuk secara halus atau meyakinkan dengan alasan yang mendasar. Itu arti kata persuasif yang pertama. Yang kedua, nah mari kita lihat dalam pidato persuasif artinya pidato persuasif merupakan dia bagian dari eksposisi. Jadi di sana ada uraian atau paparan, ada eksposisinya yang menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, ada 3 tipe daripada eksposisi. Tipe pertama, eksposisi yang pertama dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang tujuan persuasif itu. Nah, ini kita bisa temui pada editorial dalam surat kabar atau koran. Kalau kalian ada koran di rumah boleh perhatikan hal ini. Di sudut kiri biasanya di halaman pertama, di sana ada editorial. Nah, kemudian contoh yang kedua tentang eksposisi yang mengubah sikap atau pandangan orang dalam pidato politik atau kampanye. Ya, dalam pidato politik atau kampanye ini sering dilakukan bagaimana dapat mengubah pandangan orang lain untuk berpindah atau mengubah sikap orang tentang suatu hal atau tujuan tertentu. Yang berikutnya pidato.
pidato kenegaraan, dan lain-lain. Kemudian pidato ceramah, ya, ceramah, khotbah. Itu biasanya khotbah di gereja kalau yang beragama Kristen. Kemudian ada ceramah di masjid, contohnya untuk agama Muslim dan lain-lain. Itu yang pertama untuk eksposisi pertama. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, atau aktivitas. Contoh ya, kita sering melihat slogan itu ya. Kita sudah belajar slogan. Apa arti slogan? Di sini ada contoh slogan yang memikat, yaitu 10 langkah memiliki tubuh yang indah. Nah ini dimaksudkan untuk mana kita melihat atau melihat hal atau barang yang dipromosikan oleh suatu badan atau suatu perusahaan tertentu. Nah, bagian ketiga di sini, bagian ketiganya adalah eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Biasanya ini para jaksa ya, yang atau pemerhati lingkungan. Contohnya di sini ada kasus yang berjudul atau bertema seperti ini: selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, ini pemerhati lingkungan, ada suatu tulisan atau eksposisi yang dapat digunakan untuk membela mengenai terumbu karang. Nah, dalam eksposisi persuasif ini, ya, dia tujuannya adalah memiliki suatu sudut pandang yang didukung oleh argumen yang logis, yang masuk di akal, serta bukti yang kuat. Jadi ketika dipaparkan mengenai eksposisi persuasif, tulisan eksposisi persuasif atau pidato, dia ada memiliki argumen yang masuk di akal dan bukti yang kuat. Nah, bagaimana kita sekarang masuk dalam mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif? Nah, pidato persuasif ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di sini dia mengungkapkan, orang yang menyampaikannya, dia ungkapkan pendapat secara jelas dan logis, tidak kabur ya, tetapi jelas dan masuk di akal. Nah, setiap orang yang akan berbicara di depan orang lain, ini misalnya di acara syukuran, nah, ada pidato di sana. Di dalam acara syukuran, atau keberhasilan menjuarai suatu lomba. Jadi ada pidato syukuran di sana. Kemudian ketika orang berbicara mengenai syukuran lulus ujian, ya, selesai dia tamat dari perkuliahan dan lain-lain. Itu adalah jenis atau contoh pidato. Di mana di dalamnya dia mengungkapkan pendapat yang jelas dan logis atau masuk di akal. Nah, dalam kesempatan yang lain yang lebih resmi, kita perlu menyatukan pendapat. Di mana itu biasanya? Kita harus peduli kepada hal yang baik tentang apapun atau kepada siapapun. Nah, dalam hidup kita saat ini, terkait dengan banyak orang di seluruh muka bumi, banyak hal-hal yang terjadi. Contohnya kerusakan yang terjadi di lingkungan kita. Dan itu berdampak kepada orang lain. Misalnya apa ya? Kalau kita perhatikan. Misalnya penebangan pohon yang secara sembarangan. Ketika orang lain berbuat itu, kemudian dia berdampak kepada orang lain, ada suatu kesempatan di mana orang akan berbicara, berpidato untuk meyakinkan orang lain agar supaya kita boleh berpikir untuk melakukan hal yang baik. Jangan seperti tadi, penebangan pohon secara liar dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak itu terasa menakutkan. Ya, sering juga Ibu demikian. Kadang-kala ketika ditunjuk secara tiba-tiba merasakan suatu hal yang menakutkan, menegangkan, ya, sehingga ini menjadi masalah yang harus diatasi. Biasanya itu kalau di sekolah, misalnya kalian disuruh untuk menyampaikan sesuatu, berpidato, atau di tempat kerja orang tua kita atau siapa saja, kita tiba-tiba diminta berpidato. Nah, ini merupakan suatu masalah. Nah, bagaimana kita boleh melakukan hal ini? Nah, dalam tujuan pidato persuasif, ketika kita menyampaikan pidato, kita meyakinkan audiens atau orang lain, atau ketika orang lain mendengar pidato kita yakinkan orang lain tersebut atau orang yang mendengar ketika kita menyampaikan pidato, kita yakinkan mereka untuk melakukan sesuatu
yang kita sementara bicarakan tentunya. Yang kedua, dalam menulis pidato, yang selanjutnya kita dalam menulis pidato ya. Pertama kita harus apa? Pelajari topik. Ya, ketika kita sudah tahu bagaimana kita akan tujuan dalam pidato ini, ketika kita mau belajar untuk menulis pidato, karena dalam berpidato tentunya harus ada bahan untuk kita berikan. Nah, bagaimana cara kita menulis pidato tersebut? Pertama, kita harus pelajari topik. Topik apa yang akan kita sampaikan dalam situasi yang ada. Jangan situasi yang berbeda, topik yang berbeda. Jadi harus sesuai dengan situasi juga. Pelajari topik yang akan kita sampaikan. Ya. Kemudian, bagaimana cara kita mempelajari topik itu tersebut? Kita luangkan waktu atau cari waktu untuk baca buku atau artikel atau melihat, bisa saja untuk sekarang dunia sekarang ini untuk di dalam melihat hal ini, kita boleh lihat di Google atau lihat di hal-hal yang lain yang berkaitan dengan topik ini. Internet misalnya. Pastikan informasi yang kita dapat itu berasal dari sumber yang terpercaya, bukan dari sumber yang istilah orang yang abal-abal, yang tidak baik, yang tidak benar. Harus terpercaya. Yang kedua, kita harus pahami tujuan yang ada. Tujuan yang akan kita sampaikan dalam berpidato. Contoh, jika topiknya misalnya daur ulang, ya, dalam hal ini untuk pemerhati lingkungan. Ya, kita misalnya pemerhati lingkungan. Kita berikan topiknya daur ulang. Nah, kita harus tahu pentingnya bagaimana tentang sampah. Jadi ketika kita akan sampaikan pidato mengenai daur ulang, kita harus tahu pentingnya tentang sampah. Sampah, jenis-jenis sampah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita harus pahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik itu. Jadi waktu kita menyampaikan pidato atau ketika kita akan menyampaikan pidato, kita harus ingat kepada siapa kita menyampaikan pidato ini, dan mereka juga harus tahu tentang topik yang kita sampaikan atau audiens yang mendengarkan nanti pidato yang akan kita sampaikan. Nah, cara-cara dalam membuat ungkapan yang meyakinkan. Nah, kita masuk dalam cara-cara dalam membuat ungkapan yang meyakinkan. Ada 3 hal, berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, kalau dalam etika, bagaimana itu? Kita gunakan pendekatan etika. Kita gunakan pendekatan etika. Ya. Yang kedua, kita gunakan emosi. Apa itu emosi? Gugah perasaan audiensi. Bagaimana kita yakinkan mereka dengan kita menggugah perasaan mereka dari mereka tadinya mereka tidak mempercayai atau mempercayai sesuatu hal yang akan kita sampaikan. Mari kita buat mereka untuk apa? Perasaan mereka bisa apa? Bisa berubah. Gugah emosi mereka. Yang ketiga, berdasarkan logika. Buat pidato yang kita sampaikan ini, ungkapan yang akan kita yakinkan ini, yang akan kita berikan itu masuk akal. Jadi bukan sesuatu yang apa? Yang bayangan, sesuatu bayangan yang tidak jelas, tetapi sesuatu yang masuk di akal. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ada tugas yang akan Ibu berikan. Jadi mengenai cara bagaimana kita berpidato, sudah disampaikan tadi, kemudian ada dia punya cara untuk meyakinkan orang untuk supaya boleh memahami tujuan daripada pidato yang kita sampaikan. Di sini ada tugas pertama. Tolong diperhatikan. Kalian buat ungkapan-ungkapan meyakinkan, ya, berdasarkan 3 cara tadi. Dengan tujuan meyakinkan orang-orang untuk, sekarang dia punya topik menanam pohon. Jadi, buatlah ungkapan pertama berdasarkan etika. Mari kita lihat, kalau etika tadi artinya apa? Gunakan pendekatan etika. Bagaimana itu? Bagaimana itu pendekatan etika? Kita berbicara dengan secara apa? Secara teratur, secara sopan, tidak ada kata-kata yang kurang baik yang diberikan. Nah, berdasarkan etika. Itu. Yang kedua, emosi.
Bagaimana? Mari kita lihat kembali. Emosi. Gugah perasaan audiensi. Jadi pernyataan atau ungkapan yang kita berikan, pernyataan yang kita berikan lewat ungkapan yang ditulis tentunya, gugah perasaan mereka, gugah perasaan audiensi untuk boleh apa? Boleh mengerti dan boleh mengikuti cara atau hal yang kita sampaikan. Contohnya tadi apa? Tugasnya adalah untuk menanam pohon. Yakinkan kepada mereka bagaimana pentingnya kita menanam pohon. Yang bagian ketiga, logika. Mari kita lihat apa logika. Tadi sudah sampaikan. Buatlah masuk akal. Contoh, kalau kita menanam pohon itu apa fungsinya? Apa fungsi dari pohon? Dia bisa mengeluarkan apa? Oksigen. Jadi udara yang bersih yang kita hirup, fungsinya atau kegunaannya kepada manusia sangat penting. Jadi buatlah ungkapan yang meyakinkan orang lain untuk apa? Maksudnya, oh iya benar. Kalau kita menanam pohon, jangan apa? Kita menanam pohon, kita melakukannya dengan baik, sangat berfungsi, dampaknya sangat baik sekali, sangat penting bagi manusia. Jadi kita buat hal itu. Jadi untuk tugas ini, sekali lagi, buat ungkapan. Jadi Anda menulis ungkapan yang meyakinkan orang lain untuk supaya mereka apa? Suka menanam pohon. Jadi di sini tujuannya adalah untuk meyakinkan orang untuk menanam pohon. Berdasarkan 3 hal yang Ibu sudah sampaikan tadi. Itu tugas yang akan kalian selesaikan atau buat untuk tugas pertama. Nah, itu mengenai mengidentifikasi tadi. Ya, informasi tentang pidato persuasif bagian pertama. Sekarang kita akan masuk dalam bagian kedua mengenai unsur-unsur penting untuk menentukan simpulan. Ya, jadi ada simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, bagian pembukaannya harus memiliki pembukaan yang kuat. Maksudnya apa di sini? Ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Pertama, rebut perhatian dengan cara ada pernyataan yang dramatis atau ketika kita memberikan pidato mengenai seperti tadi tugas tadi ya, mengenai bagaimana kita harus menanam pohon. Ada cara pernyataan yang dramatis misalnya. Kalau kita tidak menanam pohon, lihat di sana sini ada apa? Ada kekeringan dan lain-lain. Jadi ada pernyataan yang atau kita boleh bantu dengan bantuan visual, ada video. Ada video di mana kita lihat di sana di daerah mana atau di negeri mana atau di negara mana yang kekeringan, yang mengalami kekeringan oleh karena apa? Kurangnya kesadaran mereka untuk apa? Menanam pohon atau kurangnya kesadaran mereka untuk menjaga akan oksigen atau paru-paru dunia, yaitu lewat pohon-pohon yang boleh kita tanam. Nah, itu yang bagian unsur pertama. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Jadi ketika kita menyampaikan pidato, kita lihat apakah mereka menunjukkan kesamaan dengan kita mengenai simpati kita tentang pernyataan yang akan kita berikan. Pidato persuasif yang akan kita berikan. Yang berikutnya, kelayakan. Apakah kamu boleh layak bicara? Artinya ketika kita berbicara, kita berpidato, kita berbicara melakukannya dengan bahasa yang santun. Atau tidak. Atau kita dengan bahasa yang santun, kemudian kita ada data yang mendukung dengan pidato persuasif ini. Dengan hal yang akan kita sampaikan, harus ada kelayakannya. Yang selanjutnya, tujuan. Nah, ini yang penting. Jelaskan apa harapanmu atau tujuanmu setelah pidato selesai. Contoh dalam tugas 1 tadi. Kita yakinkan orang untuk rajin menanam pohon. Bagaimana kita bisa memberikan tujuan, ya? Jadi apa harapan kita ketika kita meyakinkan orang lain untuk mereka boleh menanam pohon? Kita harus berikan tujuannya. Dan berikut, katakan kepada audiens atau orang yang akan mendengarkan pidato kita, pokok-pokok pikiran pidato atau hal-hal pokok-pokok yang kita akan sampaikan. Misalnya, ketika kita menanam pohon, kita akan dapat ini, kita akan bisa keuntungannya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur penting untuk menyimpulkan simpulan ini. Ya, yang bagian pertama tadi, yang kedua, ini isi. Kalau tadi bagian pembukaannya ada 5 unsur penting, sekarang bagian kedua isi. Isi daripada
pidato persuasif ini adalah berisi pokok pikiran yang disertai berisi pokok-pokok pikiran yang disertai hal-hal yang mengesankan. Jadi isinya adalah pokok pikiran yang akan kita tuntun untuk audiens boleh mengerti apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, isi, jadi pembukaan, isi bagian kedua, yang ketiga bagian penutup. Nah, cara kita menutup pidato harus menarik dan mengesankan, sehingga ketika kita selesai berpidato, orang masih suka ingin mendengar, tetapi kita sudah tutup. Kita sudah selesaikan. Nah, dalam bagian penutup ini, hal yang harus kita perhatikan, kita tutup pidato kita dengan hal yang menarik dan mengesankan pada audiens. Nah, inilah unsur-unsur penting yang sudah kita perhatikan, yang harus kita perhatikan. Nah, lewat pembelajaran tadi, mari kita lihat. Ada tugas kedua yang akan Ibu berikan. Kalian pertama membuat laporan. Kalian buat laporan dengan cara dengarkan pidato di televisi atau sumber yang lain. Boleh saja khotbah di gereja bagi agama Kristen, ceramah di masjid bagi agama Muslim. Dan isi format ini sebagai bentuk laporan yang akan kalian buat ketika mendengarkan pidato. Jadi formatnya ada di sini, nanti kalian lihat. Ada tema pidato. Jadi apa tema daripada pidato si pembicara tersebut? Jadi kalian dengar. Kalau tugas satu tadi, kalian buat ungkapan, ya, yang tadi. Tapi ketika tugas dua, kalian dengar pidato dari orang lain, apakah dari televisi dan lain-lain sebagainya atau sumber lain. Kemudian kalian isi format ini. Pertama, tema pidato. Harus tahu apa tema pidato yang disampaikan. Kemudian pembicaranya siapa? Tulis, jangan lupa ya. Tulis. Itulah sebabnya kalian harus cermati. Yang ketiga, waktu tayang. Ya, tulis isi format ini. Waktu tayang kapan? Tanggal kapan? Kemudian bulan, tahun, jam. Ya, dalam siaran apa? Ya, siapa yang bicara? Jadi tulis. Kemudian buat dia punya rangkuman. Rangkuman pidato. Pertama, dia punya pendahuluan, isi, dan penutup. Demikian untuk tugas yang Ibu sudah berikan. Ibu percaya kalian boleh dapat mengikuti pelajaran ini, walaupun mungkin Ibu sedikit cepat oleh karena diburu oleh waktu supaya tidak terlalu banyak kalian menggunakan data ya. Ibu sangat memahami situasi saat ini. Oleh sebab itu, dalam tugas-tugas yang sudah diberikan, kembali Ibu ingatkan agar supaya kalian boleh dapat mengikutinya. Kalau misalnya kurang jelas, boleh bertanya lewat chatting ke WA, dan sedapat mungkin Ibu akan kembali menjelaskannya bagaimana mungkin cara yang tugas yang akan kalian buat. Tetapi pastikan bahwa Ibu sangat mengharapkan, pastikan bahwa kalian boleh selalu mengikuti pembelajaran demi pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Karena Ibu juga menyadari dan memahami akan situasi di mana dalam pembelajaran ini pengeluaran untuk data kalian sangat besar, tetapi Ibu juga demikian. Kita sama-sama berkorban untuk supaya kita boleh maju dalam pembelajaran. Walaupun kita tidak belajar secara normal, memang inilah masalahnya. Tetapi Ibu percaya kita banyak berdoa saja agar supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, cepat selesai, sehingga kerinduan kita semua, baik kalian maupun kita para guru, untuk boleh bertemu langsung, muka dengan muka di sekolah untuk belajar, kita saling memotivasi, kita saling mendukung satu dengan yang lain, kita boleh bersenda gurau, kita boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Ibu juga rindu untuk kembali melakukan hal ini, tetapi mari kita tetap sabar dan berdoa. Dengan demikian ini COVID-19 ini boleh berakhir. Jadi anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini sudah berakhir sampai di sini. Saya percaya kalian boleh mengikutinya dengan baik. Jangan lupa kembali ya, Ibu ingatkan absen, agar supaya boleh kalian mengisinya. Nah, saat ini sebelum kita akan menutup akan pembelajaran kita, mari kita kembali meminta pertolongan Tuhan lewat berdoa.
Dan kembali izinkan Ibu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan Ibu. Dalam agama Kristen, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dengan baik saat ini. Kembali kami memohon kiranya pertolongan Tuhan menolong kami semua. Supaya kami boleh dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru kami. Dan juga kiranya Tuhan akan menolong dan menjaga kami hari ini. Jauhkan kami dari wabah virus corona ini, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anakku sekalian tetap rajin berdoa, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dalam belajar supaya kalian boleh dapat apa? Hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Tetap semangat, jangan suka keluar rumah, tetap di rumah saja, dan nanti kita bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.